kelompok berapa? Kelompok 9. Ini 10, 11, 12. Ya, ada 12 kelompok ya. Yang belakang sudah Bu? Sudah terbentuk kelompoknya? Sudah ya? Oke, silakan Bu. Silakan Bu, dengarkan ya, saya membacakan kasus ya. Nanti tolong dianalisa. Ya, mau ditulis atau mau didengar aja? Oke ya. Jadi ada warga nih ya, warga W04 ya, tinggalnya di Gang Borobudur ya. Ada suatu rumah tinggal keluarga Tuan Ahmad ya, usianya 60 tahun, istrinya berusia 55 tahun. Tuan ya, kita lagi ya. Di suatu rumah tinggal keluarga Tuan Ahmad, usianya 60 tahun, istrinya berusia 55 tahun. Tuan Ahmad memiliki keluhan batuk, sesak, dan lemas, serta dia perokok aktif sejak usia remaja. Ya. Istrinya Nyonya Ahmad memiliki keluhan pusing dan dia memiliki riwayat hipertensi atau darah tinggi. Istrinya memiliki hipertensi tidak terkontrol, ya. Mereka memiliki 2 orang anak. Anak pertama bernama Agus, usia 39 tahun. Sudah menikah, tinggal di satu rumah. Tuan Agus memiliki 2 orang anak dan istrinya sedang hamil anak ketiga dengan usia kehamilan 28 minggu, nilainya 21 cm. Nilainya 21 cm. Tangannya tampak pucat, mengeluh, sering pusing serta lemas. Anak pertama laki-laki berusia 14 tahun, mempunyai kebiasaan merokok. Serta pergaulan bebas. Ya. Anak kedua perempuan Pak Agus berusia 58 bulan dengan berat badan 13 kg. Tinggi badannya, berat badannya 13 kg. Usianya 58 bulan itu ya. Kemudian tinggi badannya 70 cm.
tinggi badannya 179. Tinggi badannya 104. Memiliki ya. Memiliki keluhan tidak nafsu makan, ya, dan batuk berulang. Anaknya, ya, ini masih soal anaknya ya. Apa yang mau diulang, Bu? Nurul, anak kedua Nurul 30 tahun. Anaknya Pak Ahmad ya, bukan anaknya anak ya. Perempuan, anak kedua perempuan Tuan Agus berusia 58 bulan dengan berat badan 13 kg, tinggi badannya 104 cm, memiliki keluhan tidak nafsu makan, batuk berulang, ya. Kemudian anak kedua Tuan Ahmad bernama Nurul, berusia 30 tahun. Dia suka merenung, berbicara sendiri, dan tidak mau bersosialisasi dengan tetangganya. Suka merenung, berbicara sendiri, dan tidak mau bersosialisasi. Suka merenung, berbicara sendiri, dan tidak mau bersosialisasi. Ini anak keduanya Pak Ahmad. Ya, dari kasus ini kira-kira apa masalahnya? Ini masalahnya lengkap banget nih ya. Ya, masalahnya semuanya ada di satu rumah ini. Kasian banget ya. Nah, tugas ibu tadi menganalisa masalah apa nih yang mau dimunculkan. Jadi setiap kelompok ambil masalah satu-satu. Nanti yang maju ketuanya yang berbicara di depan. Ya, masalah apa? Jadi ibu-ibu cari ya masalahnya apa. Kalau masalahnya sudah ditemukan, kira-kira ibu mau lakukan penyuluhan apa nih? Gitu. Karena memang sekarang tugasnya melakukan penyuluhan. Udah ketemu, tanya Bu, kurang piknik. Ya, jangan lama-lama, kita biar cepat selesai. Kelompok satu gimana? Sudah tahu masalahnya apa? Ya, oke. Penyakitnya apa salah satunya? Oh, nanti kasus apa? Jadi ini kan macam-macam nih kasusnya. Jadi kelompok satu itu mau ambil apanya? Enggak, satu. Tapi kan sudah menganalisa kan semuanya. Tentang apanya? Ibu sudah ketemu masalahnya. Kelompok kedua, masalah apa nih yang mau dia
berapa? Umur 12 Bu. Ya udah, saya menanyakan tadi masalah apa? Rumah juga sehat sebentar ya kan? Saya dari kelompok 12 Bu, yang paling ujung. Nama saya Putri Sunawati. Di sini saya mendeteksi dari keluarga ini bahwa dari rumahnya dari rumah tidak sehat karena penghuninya itu merokok. Ada bapak dan anak yang merokok. Juga di dalam rumah ada bunga yang resti. Karena rumahnya tidak sehat, maka timbullah penyakit ya Bu. Di situ ada yang terkena yang seperti katanya itu jantung sesak, ada kemungkinan mungkin ya Bu ya paru-parunya terganggu karena asap rokok di dalam rumah. Lalu untuk bunyinya Bu, karena anaknya baru 58 bulan dan dia sudah hamil lagi, terus nilainya juga rendah Bu, 21 itu kehamilan 28 minggu itu mungkin dia sangat kurus. Itu aja. Terus ada keluarga yang gangguan jiwa yang kayaknya perlu ditolong oleh ibu kader kalau kita mendapati kasus seperti itu yang berurusan dengan ibu nenek dan ibu. Itu ada yang bilang dari kelompok 12. Nah, oke, berapa sudah kelompok 12? Terima kasih Bu. Kemudian dari kelompok berapa nih? Kelompok 2 coba menganalisa kira-kira masalahnya apa aja nih? Tadi kelompok 12 masih ada masalah yang belum disebutkan, yang belum dianalisis. Tapi dijelaskan dulu ini masalahnya apa aja di keluarga ini. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dengan nama kelompoknya Macan, nama cantik. Lanjut Bu Macan pakai kan menganalisa tentang satu keluarga ya. Kebetulan ini ada Pak Ahmad yang usianya 60 tahun. Beliau ini punya penyakit batuk, sesak, lemas, merokok aktif dari remaja. Nah kalau dari kelompok kami berarti Pak Ahmad ini dengan penyakit paru-paru atau TBC ya. Terus yang kedua istrinya usianya 55 tahun, punya keluhan, makanya fungsinya sudah cukup posyandu ya. Ini pusing, hipertensi, kemudian Agus 39. Pak Agus ini usianya 39 tahun. Terus sama ya, keluhannya itu batuk berulang ya. Kemudian ada Pak Agus punya anaknya usia pertama 14 tahun laki-laki, sudah merokok, perkumpulan bebas dan juga kena batuk. Itu anak yang kedua. Anak pertama dari Pak Agus, bukan yang dari Pak Ahmad. Berarti cucunya Pak Ahmad. Nah, ada lagi cucu keduanya, yaitu Gita, anak perempuan, usia 50 tahun. Kebetulan kelompok kita mau menganalisa ya, Gita 58 berarti Gita. Apa ini barunya mau kasih penyuluhan apa kemarin kali ini? Sebelumnya saya jelaskan dulu balita ini usia berat badannya dari 58 ini cuma 13 kilo. Nah dari kami
kilo ini, sebentar dulu, keluhannya dia tidak nafsu makan, ya, dan juga kena batuk-batuk juga. Berarti untuk yang anak balita ini, yang pertama kurang gizi, ya, karena harusnya bukan 13 kilo ya, harusnya lebih dari 13 kilo. Yang kedua, kayaknya untuk anaknya Pak Novel ini kena indikasi paru-paru juga, karena dari keluarga semuanya perokok aktif. Nah, kami yang pertama untuk gizi ini berarti harus sering-sering memberikan penyuluhan tentang gizi yang baik untuk anak itu. Berarti kita bisa berkunjung ke rumahnya atau ketika posyandu kita melakukan penyuluhan yang ada di buku ini tentang gizi yang baik. Terus caranya seperti apa? Pola makannya bagaimana? Menu isi piringnya seperti apa? Itu harus dijelaskan ya Bu ya. Nah, ini mau menjelaskan apa nih tentang isi piring itu terhadap balita ya, kayaknya kurang ini. Baca dulu ya Bu ya. Ayo bantuin baca itu. Oke, kalau begitu untuk menangani bayi yang kurang gizi, saya rujuk ke Mbak Linda. Iya juga sih ya. Sebelum ke saya atau ke siapa dulu Bu? Ya. Ke Binwilnya dulu, Bapak Binwilnya ya. Iya. Boleh kayak gitu. Atau Ibu Kader tadi kan keluhannya nggak nafsu makan sama apa? Batuk bermulut. Sebelum mungkin dirujuk, Ibu Kader nih bisa oh iya Bu, kita lihat dulu bentuk kaitannya di bagian MPASI. Cara makannya udah bener belum? Apa kebanyakan jajan? Enggak. Makannya udah 3 kali sehari belum? Apa lebih banyak jajannya? Gitu. Ya, Ibu kalau misalnya menurut Ibu makannya anaknya udah banyak, tapi berat badannya naik-naik, nah Ibu boleh konsultasi ke puskesmas sama ahli gizinya ya. Setiap hari Senin sama Rabu ya Bu. Ya gitu. Ini tadi status gizinya apa Bu anaknya Bu? Gizi kurang. Tinggi badannya? Tinggi badannya normal ya. Berat badan menurut usianya kurang. Tinggi badannya normal. Berat badan menurut tinggi badannya, status gizinya gizi kurang. Ya, oke. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Macan. Kelompok 1 coba menganalisa masalahnya apa nih yang ada di rumah Pak Ahmad. Sebenarnya nggak jauh beda sama orang. Saya maunya dari kelompok 1. Jadi intinya dari keluarga Pak Agus ini ternyata bahwa kondisi rumahnya ini udah kurang sehat. Masalahnya jangan sama ya dengan kelompok 2. Dan itu masalahnya ada lansianya, ada remajanya yang pergaulan bebas, kemudian ada ibu hamil. Jadi untuk kondisi rumahnya ini memang tidak sehat. Kemudian untuk kondisi seluruh keluarganya ini beresiko terpapar penyakit seperti TBC, kemudian ada hipertensi, ibu hamilnya terindikasi KTK, balikannya ada
misalnya tadi ada informasi mengenai pergaulan bebas, ini bisa terindikasi memiliki HIV, kemudian juga gangguan jiwa. Jadi untuk solusinya itu, jika ada keluarga seperti ini bisa dirujuk ke puskesmas atau kita sampaikan ke bimbelnya dulu, kemudian melapor kepada ketua RT dan ketua RW setempat terkait kondisi keluarga tersebut. Ya, oke ya. Sebagai analisa ya dari kelompok 1 dari RW 1, terima kasih ya. Sekarang satu lagi kelompok mau bahas apa nih di keluarga Bapak Ahmad? Satu kelompok lagi. Ada kelompok Buradia. Kelompoknya Buradia paling ujung. Nyimak apa enggak monggo? Ayo. Kelompok Buradia paling ujung. Pengen tahu duduknya di belakang nyimak apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kelompok 11. Tidak tahu kelompok apa 11. Oh ini Megi kata Bunda Eka buat masak jadi gurih ya Uya. Ya, ini tadi saya membahas anaknya Pak Agus ya Bu. Ibu-ibu anaknya Pak Agus itu yang kedua. Oh, sama. Saya membahas bapaknya aja ya Bu. Suami saya Bu, Pak Ahmad Wani. Saya menjelaskan Pak Ahmad aja ya Bu ya. Tuan Ahmad itu perokok berat ya Bu ya, dari remaja. Beliau punya istri memiliki riwayat pusing dan hipertensi. Berarti si istrinya itu terkena menjadi perokok pasif ya Bu ya. Itu dari suaminya. Jadi intinya dari sini keluarga Pak Ahmad itu sudah tidak sehat. Yang kita lakukan ke keluarga Pak Ahmad itu berarti kita supaya kehidupannya ke depannya itu bisa lebih sehat, lebih baik Bu. Itu yang kita sampaikan, yang kita harapkan ke keluarga Pak Ahmad. Begitu ya Bu ya. Berhenti merokok tidak mungkin kayaknya Bu, susah. Ya, kita menyampaikan ya, tapi itu pengalaman saya. Ya, pengalaman saya menyampaikan ke suami untuk berhenti merokok itu susah Bu. Paling enggak kita suami kita itu merokoknya di luar rumah Bu, atau di belakang rumah kalau yang punya halaman belakang ya, kalau yang tidak di depan rumah Bu, jangan di dalam rumah. Mungkin itu aja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah menganalisa ya ibu-ibu semuanya dari kelompok 1, kelompok 2, terus yang paling kelompok 12, ada kelompok 8. Ya, oke. Di sini saya jelaskan sedikit ya. Jadi dari keluarga Pak Ahmad itu ada masalah yang pertama langsungnya resti ya. Terus di keluarga ya, tadi kan dikasih juga ya kurang lebih ada 4 bundle. Ini ada yang untuk bayi balita, ada pras remaja, dewasa lansia, ada ibu menyusui dan ibu nifas. Nah ini maksudnya data sasaran atau kartu registrasi. Jadi setiap datang di fungsi registrasinya kurang lebih kayak gini.
usianya berapa, Januari datang cek doang. Nah, dia cuma cek doang, ini maksudnya adalah daftar hadirnya kayak gitu. Nah, yang kedua, kartu bantu pemeriksaannya. Misalnya contohnya tadi udah ditulis, ini buat satu orang satu, yang lembaran kedua ini buat satu orang satu. Ini ada namanya, contohnya dari Bapak Ahmad, laki-laki, usianya berapa tahun, entah pasti kan di ukur berat badannya ditulis di sini, tinggi badannya tulis di sini, di MP-nya juga ada. Dia masuknya itu nanti apakah kurus, apakah normal, gemuk atau obesitas, itu yang di keduanya. Yang ketiga, tekanan darahnya, ada sistol apa diastol, ini maksudnya tekanan darah tinggi atau rendah. Ada pemeriksaan gula darah, ada tes hitung jari mata kiri dan mata kanan normal atau enggak. Biasanya kalau lansia gimana pun, kalau yang dekat jadinya sulit ya bilang segini. Kalau saya nggak bisa yang jauh-jauh, ini saya kacamata lengkap, saya harus. Nah, kalau lansia biasanya nggak bisa begitu. Lansia. Nah, di sini ada juga scoring tentang tes fisik normal atau enggak. Ini kanan dan kiri ini yang saya tadi bilang, Bu, ini kan pemerintah pengennya promotif dan preventif. Promotifnya ini ibunya tadi bilang 5 harus bisa penyuluhan. Preventifnya adalah ibunya menemukan kasus dari screening ini. Contohnya ternyata bapaknya udah nggak bisa melihat kalau misalnya jaraknya terlalu dekat. Kalau kayak gitu ibunya tinggal bilang, Bu atau Bapak, datanglah Mas atau ke BPJS tingkat pertamanya, dia periksa pendengarannya juga kayak gitu, bisa diperiksa buat ke THT atau screening Puma ini untuk melihat penyakit paru obstruktif kronis. Maksudnya apa tuh? Kalau penyakit paru obstruktif paru kronis ya biasanya itu sama perokok berat. Ya kalau TB kan kuman ya, tapi kalau misalkan PPOK itu penyebabnya karena perokok berat. Ya. Jadi udah parah ya Bu ya, penyakit udah macam-macam di parunya, makanya disebutnya penyakit paru obstruktifnya dan kronis. Kalau kronis berarti itu penyakitnya sudah sangat lama dan sudah sangat parah. Nah itu ada screeningnya. Screeningnya namanya Screening Puma, nanti itu misalnya jenis kelaminnya perempuan laki-laki, kalau perempuan no, kalau laki-laki 1, di situ dikasih. Kemudian usianya juga ada, nanti skornya kurang dari 6 atau lebih dari 6. Kemudian ada screening TB. Screening TB apa aja Bu? Demam atau enggak, meriang lebih dari 2 minggu, batuknya lebih dari 2 minggu atau enggak, ada penurunan berat badan apa enggak, ada penurunan nafsu makan apa enggak. Itu pas di meja tempat, jadi membantuin ibu bareng juga sama si nakesnya. Itu di meja tempat screening kayak gitu tuh bareng. Kalau misalnya memang yang susah, lebih ibu bilnya yang isi. Tapi kalau misalnya memang ibunya nanti untuk ngerti dan sudah bisa, ibu yang bantu di meja 4. Makanya kalau tadi ibu lihat di meja ketiga dan meja keempat itu adalah kader dan bilnya atau nakesnya. Kedepannya kalau nanti ini ibu bantu bilnya atau nakesnya kayak gitu. Jadi Mbak Selvi kok pusing banget ya yang sekarang Bu, kita sambil jalan aja. Jadi jangan dibawa pusing. Kita sambil jalan aja, ini juga baru belajar pertama kali. Kita juga di LP atau posyandu siklus hidup baru 2 bulan ini. Dan kita harapkan 2025 kita mulai belajar lagi. Jadi jangan dibawa pusing. Screeningnya banyak banget Mbak Selvi. Ini ada edukasi, ada segala macam. Gak mungkin kok sehari ibu habis itu udah hebat banget. Gak mungkin. Kita perlu belajar dan proses. Intinya adalah tolong dibaca khususnya buku posyandu. Di situ semuanya ada Bu. Nih.
25 keterampilan itu apa sih? Pencatatannya itu kayak gimana? Ada di sini. Kalau misalnya nanti nggak ngerti, bisa tanya ke saya, ke Bu Nenek, ke Bunda, ke Kak Winda, atau mungkin ketanya ke bimbel-bimbelnya. Kayak gitu ya Bu. Jadi jangan dibawa pusing, saya hanya ingin mengenalkan bahwasannya sekarang untuk preventif itu ada screeningnya gitu. Ya, dari kasus yang tadi nanti diisi di formatnya masing-masing ya Ibu ya, masalah yang Ibu lihat tadi. Jadi masalah Pak Ahmad itu lengkap banget ya Bu ya, ada hipertensinya, kemudian ada kenakalan pada remaja, kemudian ada gangguan jiwanya, kemudian ada balita yang berat badannya kurang, ya perokok berat yaitu yang bisa menyebabkan penyakit PPOK ya Bu ya. Kalau memang ada di suatu RW Ibu ada yang terdapat masalah seperti yang dihadapi ini, kalau memang Ibu tidak bisa mengatasinya, Ibu bisa lapor ke bimbelnya ya. Kalau untuk hipertensi mau penyuluhannya tentang apa, pola makan atau dietnya bisa konsultasi ke Bunda. Kemudian kalau masalah remaja, itu ada penanganan remaja, bisa aja anak itu nafja atau narkoba bisa konsul ke Bunda. Kalau untuk jiwanya, karena kan di situ kasus ada jiwanya ya. Anaknya Pak Ahmad itu ada menarik diri, kemudian dia suka merenung, tidak bersosialisasi, itu bisa konsultasi ke saya ya. Ya Ibu, mungkin itu aja ya yang dapat saya sampaikan untuk usia dewasa dan lanjut usia itu ya. Nanti kurang jelasnya rekannya bisa menghubungi saya ya. Mungkin kita lanjut lagi sekarang. Tadi kan sudah pintes ya Bu ya. Sekarang kita tes ya. Baik, Mas Elmi, linknya tolong dibuktikan. Sambil kita menunggu buka link tes, kita ada pertanyaan di buku yang nanti Ibu akan dapat berbebas dari panitia. Ya, konsen ya Bu. Mau ada pertanyaan nggak Bu? Mau? Oke. Kalau memang Ibu-Ibu semua menyimak apa yang menjadi materi hari ini, pasti Ibu-Ibu semua bisa jawab. Karena pertanyaan yang kita ajukan ke Ibu-Ibu tidak jauh dari materi yang sudah disampaikan tadi. Ayo, mulai Mbak Selvi. Mulai Mbak Selvi. Ya, oke. Pertanyaan ke-1. Sebutkan kepanjangan dari saji untuk melakukan komunikasi. Silakan berlangsung. Mana? Maju. Ya. Ya. Jangan salah lagi ya. Salah satu dari peserta yang sudah bisa menjawab tidak boleh angkat tangan lagi. Saji kepanjangan dari apa? Salam, ajak bicara, jelaskan dan bantu ingatkan. Luar biasa, Ibu menyimak sekali. Baik, selanjutnya sebutkan 3 saja dari 7 keterampilan bayi dan balita. Ayo, oke, silakan. Sebutkan 3 saja dari 7 keterampilan bayi dan balita. Catatan, pengukuran, penimbangan. 7 keterampilan bayi dan balita. Hanya 3 saja. Silakan Bu. Penimbangan. Ya, ayo Bu.
Maju Bu. Boleh, dulu maju. Maju apa mic-nya yang maju? Satu, perkembangan motorik halus, perkembangan motorik kasar dan berbahasa. Bukan, ayo. Di belakang ada? Yang belakang? Oh, pasien ini lagi nyanyi apa gimana? Yang lain mana? Yang lain mana? Yang lain mana? Yang dulu, yang belum tahu dapatkan tiga saja dari 7 keterampilan dari Badauta. Menjelaskan buku kata, kemudian masa eksklusif, pemberian vitamin A dan kompetisi. Ya, betul. Oke. Tidak saja yang lain kalian disimak. Yang lain ya, yang belakang nih ada nih yang belakang konsentrasinya. Sebutkan tiga saja pemeriksaan pada ibu hamil yang paling utama. Itu. Ya, belakang. Pertama bilang berat badan Yang lengkap bahasanya dulu. pengukuran yang pertama yaitu pengukuran bilang berat badan dan tensi. Oke, luar biasa. Ada lagi? Lagi ya, yang keempat. Apa kepanjangan dari ILP? Paling belakang jangan dulu. Wah, paling belakang jangan dulu. Yang mana? Sebelah sini. Sebelah sini. Iya, tapi yang di depan aku. ILP. Oh, yang paling belakang. Oke. IMP integrasi layanan primer. Adanya ada nggak? Adanya nggak? Kalau nggak ada aku buat saya. Baik, selanjutnya ya Bu ya. Sebutkan Kamu isi perintah. ya. Sebutkan hal yang harus diperhatikan ketika melakukan pengukuran tinggi badan untuk balita di bawah 2 tahun. Lebih dari 2 tahun yang sudah bisa berdiri. Ayo, bisa jelaskan? Nih, silakan mulai. Mulai. Sebutkan hal yang harus diperhatikan ketika melakukan pengukuran tinggi badan untuk balita di atas 2 tahun. Membuka alas kakinya sepatu sendal, berdiri di atas itu dengan di sudut Di atas itu apa? di atas pengukuran. Terus perhatikan kepalanya supaya tidak lurus. Gimana tadinya? Sampai kaki lurus di belakang, ya tumitnya lurus di tempat di atas pengukuran. Terus kepalanya tidak diluruskan. Ya, bentuknya ditegakkan. Oke, lagi baik-baik. Pakai topeng buka topengnya. Lagi Bu, ada 2 pertanyaan lagi. Ayo coba konsentrasi ya. Imunisasi rotavirus diberikan pada usia berapa? Bulannya. Berapa Bu? Ya. 2 bulan Bu katanya. Berapa bulan? Betul. Oke. Berapa imunisasi rotavirus diberikan pada usia berapa bulan? Misalnya Mulai dari 2 bulan sampai 4 bulan. Berikan secara tetes. bulan lengkap.
Bagaimana? Tidak, 2 bulan sampai 6 bulan, betul atau tidak? Sebulan berapa kali, di usia berapa bulan? Imunisasi rotavirus diberikan berapa kali dan di usia berapa? 2 kali di usia 2 bulan sampai maksimal 4 bulan. Salah, salah, salah. Ayo, ada lagi. Diberikan usia 2 bulan maksimal 4 bulan, dosis 3 kali. 3 kali ya. 2 bulan maksimal 4 bulan. 2 bulan maksimal sampai 4 bulan. Berarti kan 3 kali. Boleh Bu? Jadi usia 2 bulan itu diberikan di usia 2 bulan sampai 4 bulan 3 dosis ya. Diberikan 2 bulan sampai 4 bulan dengan kemudian 3 kali 3 dosis. Kalau misalnya Tadinya ada yang 2 sampai 4 bulan aja, tapi kurang lengkap berapa dosisnya gitu. Pertanyaan terakhir Ibu ya. Jadi tadi rotavirus itu dari mulai 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 3 kali pemberian ya. Dimulai dari 2 bulan, nah 3 bulan, karena tadi bahasnya kan 2 bulan sampai 4 bulan, 3 bulannya udah diomongin ya, ya nggak apa-apa deh. Pertanyaan terakhir ya Bu ya. Ya. Berapa tensi pasien untuk dikategorikan hipertensi atau darah tinggi? Itu yang berapa putih maju. 170 per 100. 170 per 100. Salah, ada lagi. Ayo, jangan yang udah dapat nggak boleh. Itu yang tidak kuning. 140 per 90. Baik, alhamdulillah berarti ibu-ibu menyimak ya apa yang menjadi materi pada hari ini. Nah sekarang selanjutnya yaitu tes. Ya, tesnya sudah diisi oleh ibu-ibu. Sudah berapa Marina yang sudah kirim? Baru 27 orang yang mengisi prosesnya. Jadi mohon ibu-ibu yang belum mengisi, ayo kita tunggu. Baru 27 orang tuh, ayo. Yang baru mengisi prosesnya. Yang berkendala ada enggak? Yang tadi manual, penyusunannya ada yang lupa manual lagi. Yang terkendala tadi siapa ya? Yang pakai manual? Ya. Tadi yang terkendala ini siapa? Yang tadi pakai manual siapa aja ya? Tadi manual juga. Ya. Baru 36 orang. Kalau masih banyak yang belum isi prosesnya. Karena kita akan ketahuan Bu, ini yang masuk ke
sebelah saya tuh berapa yang sudah mengisi itu ketahuan. Ayo masih kita tunggu. Ayo. Ada yang terkendala dulu? Bisa? Yang tadi ngisi pakai manual ada nggak? Udah ada dapat semua? Udah? Oke. Baru 41. Oke, baru 41 ya Bu. Sudah? Masih ada yang terkendala? Sudah cukup? Udah lihat? Udah? Oke. Udah Bu? Sudah? Ya, baru 51 dulu. Tadi ada beberapa pertanyaan dari Ibu. Kok ini pertanyaan yang sama yang tadi? Sama Bu. Jadi sebelum Ibu menerima materi, tadi tes dulu ya. Dan sesudah Ibu ada peningkatan apa tidak? Udah terima nilainya bertambah atau berkurang? Ya, jawabannya tidak mesti sama dengan tadi yang awal tes sebelumnya. Kalau Ibu tes kan belum mengetahui materinya. Nah sekarang Ibu sudah mengetahui materinya. Oke, sambil kita isi tesnya, pengumuman buat Ibu. Baik, untuk hari ini kita pelatihan, Ibu-ibu yang mengikuti pelatihan kan kita akan mendapatkan sertifikat ya Bu. Ternyata dalam pencetakan ada perubahan, karena memang ada perubahan dari ibu-ibu semua, ada pergantian kader. Jadi untuk sertifikat nanti menyusul, kita serahkan ke posyandu masing-masing. Nah teman-teman untuk hari ini selesai. Nanti ibu ada lunch break. Jadi yang ambil lunch break hanya ketua posyandunya saja untuk menghindari antrian ya Bu ya. Jadi ibu nanti silakan salah satu untuk ambil di meja panitia untuk lunch break. Ya. Dan terakhir ya, untuk nama peserta pelatihan jangan sampai
uang lagi karena berhubung dengan pencetakan sertifikat. Sudah berapa selfie? 60. 60, ayo yang belum. Semangat yang belum. Yang memakai manual silakan mencoba dikumpulkan ke dalam dulu. Ayo Bu, dari 123 baru 60. 123 baru 60, baru separuhnya Ibu. Ada yang masih bingung? Sudah. Ya. Ternyata ibu-ibu yang isi tes yang kuesionernya jawabannya banyak yang betul, panitia ada hadiahnya ibu-ibu. Makanya ayo semangat, yang belum mesti sayang ya Bu. Iya. Ini ibu-ibu puskesmas lagi berputar memeriksa karena dulu juga berhubungan dengan pelaporan dulu. Bu Sentul harus ada pelaporan dulu dibantu lebihan yang belum isi. Berapa harganya dan berapa orang? Dua nilai tertinggi ya Bu ya, yang dapat hadiah. Benar nggak tadi kondisinya? Benar? Memang nggak tadi? Kayaknya ngantuk. Ngantuk nggak Bu? Lapar Bu? Bukan, nggak pakai masker. Kita lanjut dulu sesi kedua. Baru 86 Bu. Ayo yang belum semangat. Kemarin dulu buat kalian mas. Iya Bu ya. Uangnya. Oh uang.
jangan udahlah biar nanti saya nggak ngisi nih, nggak masuk-masuk. Tetap sama kita ketahuan Bu. Ibu belum ngisi. Ya, ada dulu yang ketinggalan, silakan pensil ke depan. Bukan halaman lagi. Ayo yang belum, tolong nih yang di depan udah pada lapar nih, kasihan banget loh. Yang katanya introvert sampai nggak bisa diam kalau saking laparnya. Juara untuk umpan kecil. Ayo. Yang masih belum bisa no stress ya Bu, tunjuk tangan aja deh yang belum mengerjakan siapa boleh nggak? Satu ya, ibu masih baru bangun, sini kita bantu. Yang belum Bu, kasihan teman-temannya yang belum pakai ini. Ya, yang belum Bu, mana? Tangan-tangan yang belum. Ayo, yang belum tunjuk tangan Bu. Coba saya akan kirimnya yang memang kelihatan terkendala tolong dibantu. Dari 24 orang yang belum mengisi, yang berani angkat tangan hanya 1 orang. Ayo mana? Yang 23-nya lagi. Ini tambah 1, berarti 2. 22 lagi. Oma, terkendala di mana Oma? Udah belum?
baik pretest maupun post test. Kalau nggak isi dua-duanya atau tidak isi salah satunya, nanti ibu-ibu kendalanya nggak dapat sertifikat, ya. Kalau udah ada kelihatan skornya misal 30/30 atau 25/30 berarti udah masuk, ya. Berapa lagi ya, Selby? 10 orang lagi, 10 orang lagi, Bu. Ibu izin para peraturan. Nah, buat yang 10 orang lagi, tolong yang memang terkendala angkat tangan. Pensilnya bawa ke depan, Bu. Kasihan ya ibu-ibu yang sudah selesai. Ayo. Sama untuk peserta sesi kedua sudah terdatang, Bu. Yang terkendala silakan maju ke depan, Bu. Izin untuk panitia mohon dibantu untuk pengisian. Ini baru pelayaran. Ayo yang 8 orang lagi mana, Bu? Mana lagi yang belum bisa? Itu di pojok kayaknya ada yang masih belum bisa bayar nih, coba bayar. Berapa orang lagi? Bu, tadi kan isi di pagi sekali ya. Nah mau pulang isi lagi. Jadi 2 kali. Yang baru isi sekali siapa? Oh my God. Dari tadi aku yakin tulis, tolong tulis. Berapa? 1, 2, 3 orang. 5 lagi. Ayo 5 lagi berarti. Yang baru lagi sekali 5. Orang lagi. Ayo 5 orang lagi kasihan ini. Udah, berarti 4 orang lagi. 4 orang lagi, mau 4 orang lagi. 4 orang lagi. Ya? Itu udah ada. 4 lagi, ayo.
Oke, sudah. Sudah semua? Ada orang lagi, kalau ada orang lagi. Salimah teman-temannya. Oke, satu lagi. Ada, udah. Udah ketemu semuanya. Baik, semangat Bu. Satu lagi, ayo Bu, dihabisin. Izin untuk panitia sudah selesai bilang semua, tapi tinggal satu lagi. Kita pengumuman, setelah pengumuman siapa yang nilai tertinggi, ibu-ibu langsung menuju keluar, hanya yang antri ketua posyandunya masing-masing. Kalau ibu-ibu, ya menunggu di luar. Sebentar Bu, belum diumumin Bu, belum diumumin yang menang. Ayo. Paling tinggi berapa masih di situ? 30 di sini Bu. Kita semuanya ya Bu ya. Karena emang ini tadi saya temuin sebenarnya 2 orang, tapi 1 orang dari tadi saya tungguin. Itu atas sama siapa? Bu Helma ya, Bu Helma. Ibu, jadi sebenarnya tadi pas pre-test itu ada yang nilainya langsung gede banget, 28 dan 26. Nah, terus ternyata pas pre-test, post test yang kedua, dia nggak ngisi, padahal dia berpotensi menang. Tapi jadinya cuma 1 orang ya Bu saya sebutin, kita biar fair aja. Namanya Ibu Hekti Pahlawan 2. Nilai paling tinggi. Tadi Ibu minta tolong Ibu Hekti, nilai pre-testnya 26, nilai post testnya 30. Yeay. Ya Ibu, selamat ya Bu. Semoga berkah. Sudah Ibu, mohon kalau misalnya ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, terima kasih untuk ibu-ibu peserta pelatihan sesi ke-1. Silakan ibu-ibu yang anggotanya menunggu di luar, yang nanti hanya ketua posyandunya saja.
Boleh menata kursi lagu dan sampah. Ya. Baik. Bapak punten, kursinya ditata lagi Pak. Pak punten sampahnya buang lagi semua, sama kursinya ditata kembali. Berapa Pak?
Jadi mohon untuk tunggu dulu ya Bu ya. Jadi kita ambil di meja absensi ya Bu ya. Silakan.